Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma alimna wa anfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din. Baik, kita lanjutkan di pertemuan ini, yaitu kita belajar bersama pada kitab Taysirul Khallaq yang ditulis oleh Syekh Hafidz Hasan Mas'udi rahimahullahu ta'ala. Kita kemarin sudah sedikit menjelaskan pada pembahasan muqaddimah tentang alasan atau latar belakang dituliskannya kitab ini. Ya, kita ringkas ringan, ya. Namun ya isinya berat sebetulnya. Maksudnya berat dalam timbangan kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan isi dari kitab ini. Jadi intinya di dalam kitab ini kita akan ya belajar tentang ya akhlak, ya bagaimana ya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam sehari-hari, ya itu menjadi kebiasaan yang baik, ya karena ya akhlak itu nanti ya melahirkan hal-hal yang baik ataupun juga hal-hal yang buruk, gitu ya. Akhlak yang terpuji dan juga akhlak yang tercela. Nah, di sini kita akan belajar ya bagaimana kita menghiasi diri dengan ya tahalli dengan akhlak yang terpuji, wa takhalli an qabaihiha, dan kita menghilangkan ya akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian di poin pembahasan yang pertama membahas tentang at-taqwa. Ya, kemarin kita membaca bahwa takwa itu secara garis besar singkatnya adalah imtithalu awamirillahi azza wajal, yaitu menjalankan atau mengerjakan, mematuhi ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajtinabu nawahihi, dan juga apa? Menjauhi larangan yang Allah larang. Ya. Gitu. Untuk bukunya yang belum mendapatkan, di belakang itu ada buku, bisa diambil. Baik secara sirron, itu sembunyi-sembunyi, ataupun alaniyah, yaitu terang-terangan. Artinya dalam kondisi sembunyi yang tidak ada orang tahu kecuali dirinya, kita juga tetap menjadi yang hamba yang bertakwa. Ataupun dalam kondisi keramaian, kita juga dalam kondisi bertakwa. Maka kata beliau, fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radhilatin. Ya. Tidak akan bisa sempurna ketakwaan tersebut kecuali apa? Dia bitakhalli, kecuali dia mengkosongkan ya dari apa? Angkuli radhilatin, dari segala hal yang buruk, ya, dari segala hal yang buruk. Wa tahalli bikulli fadilatin, dan menghias diri dengan perkara yang baik, ya, yang utama, yang mulia, yaitu akhlak-akhlak terpuji. Maka kalau itu sudah dilakukan, fahiya tariqul ladzi man salakahu tada. Ya, maka inilah jalan yang jika ditempuh ya bagi kita, maka dia akan mendapatkan apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal urwatil wuthqa, dan ini merupakan tali yang kuat, ya. Allati
manistamsaka biha naja. Siapa yang memegang teguh tali ini, ya, kaidah ini yaitu ketakwaan tadi, maka dia selamat. Ya, selamat, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Kita sering mendengarkan para khotib Jumat, ya, wa tazawwadu, ya, berbekallah, fa inna khairaz zadid apa? Takwa. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, sebab kita menjadi hamba, ya, agar kita bisa menjadi hamba yang bertakwa, ya, sebabnya sangat banyak. Di antaranya di sini beliau menyebutkan 3 sebab, ya, 3 sebab untuk menjadi hamba yang bertakwa. Minha, di antaranya yang pertama adalah, ya, alla yulahidhul insan annahu, ya, an yulahidhul insan annahu abdun dzalil, ya, bahwa, ya, sebab agar kita menjadi hamba yang bertakwa untuk bisa mendapatkan derajat takwa tersebut, ya, sebagaimana kita kemarin menyampaikan bahwa takwa itu tingkat bermacam-macam tingkat, ya, setidaknya secara garis besar itu ada 3 tingkatan, ya, ya kan, ya, 3 tingkatan orang bertakwa. Namun, ya, sebetulnya yaitu sebagian ulama lagi mengatakan, ya, takwa itu ada sampai 5 tingkatan dan itu lebih rinci sekali, ya, itu yang dikatakan oleh Al-Syekh Al-Imam Al-Mufassir Ibnu Jazi Al-Andalusi ya, dari Andalus beliau. Nah, ini yang kemarin teman-teman mahasantri belajar kemarin, ya, maratib takwa ada berapa? 5. Itu menurut siapa? Ibnu Jazi Al-Andalusi, dari Andalusia beliau. Andalusia itu mana? Spanyol. Ya, beliau dari Granada beliau. Jadi beliau meninggal pada tahun sekitar 700-an Hijriah, ya, ketika dinas khilafah kekhilafahan Islam yang ada di Spanyol, ya, dari Bani Umayyah. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil ke sana kalau tidak salah itu, Tariq bin Ziyad di daerah situ. Nah, kemudian ke Andalus dan berjalan, ya, ratusan tahun, ya, ratusan tahun negara Islam berdiri di Andalusia dan sekitarnya. Nah, dan beliau wafat juga dalam kondisi berjihad, ya, berjihad melawan orang-orang salibis, orang-orang salib, yaitu Nasrani, ya, itu sekitar tahun 700-an. Nah, beliau mufassir Ibnu siapa? Ibnu Jazi, ya, Ibnu Jazi Al-Andalusi. Nah, itu beliau memiliki kitab tafsir, kemarin sempat disinggung sama Gus Baha, ya, ketika dengarkan kajian beliau itu, ya, di dalam kitab tafsir yang berjudul At-Ta'sil li Ilmi Tanzil, ya, At-Ta'sil li Ilmi Tanzil. Nah, disebutkan bahwa maratib takwa itu ada 5 di situ. Ya, tapi kalau secara umum garis besar ya 3 sama 5 sebetulnya nanti ketemunya mirip, ya. Nah, cuma nanti lebih dirinci. Ya, kalau 3 kan yang pertama takwa dari kesyirikan. Dia tidak menyekutukan Allah, maka dia itu sudah bertakwa. Selama dia tidak syirik, meskipun masih bermaksiat, belum taat, maka dia sudah takwa, tapi takwa level yang paling rendah. Itu karena tidak syirik. Ya, bagaimanapun orang ketika dia tidak syirik, maka dia sudah menjadi hamba yang bertakwa. Ya. Kemudian level yang kedua ya, takwa dari, ya, menjauhi, ya, agar menjauhi maksiat, menjauhi dosa, ijtinabul ma'asi, ya. Nah, itu level di atasnya lagi, ya. Level di atasnya lagi. Nah, level yang paling tinggi di dalam bab di pembagian 3 takwa itu, ya, dia
ijtinabu ma yushghiluhu anillah. Ya, dia menjauhi hal-hal yang menyibukkan dari mengingat Allah, walau kana mubah. Meskipun hal tersebut ya sebetulnya mubah ketika dilakukan, tapi lebih baik ditinggalkan. Nah, jadi level tinggi di situ. Itu ya banyak para ulama menyinggung di situ dengan mengambil ayat ya yang di surat Fatir. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi faminhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ya, ada 3 tingkatan di situ. Nah, atau Ibnul Qayyim rahimahullah juga ya menyinggung 3 tingkatan takwa. Nah, tapi kalau takwa dibagi jadi 5 ya, itu juga tidak ada salahnya. Dan ini merinci sekali menurut Ibnu Jazi dalam kitab tafsir At-Ta'sil ya li ilmi tanzil, At-Ta'sil li ilmi tanzil. Nah, beliau membagi takwa itu ada 5 ya. Yang pertama adalah ya maqam Islam, yaitu an yattaqiyal abdu al-kufra, yaitu dia bertakwa, seorang hamba itu bertakwa dari kesyirikan. Tadi sama kayak yang pertama, artinya dia meninggalkan kesyirikan, menjauhi yang syirik. Maka beliau menyebutnya dengan maqam Islam, dia itu sebagai seorang muslim ya, tapi belum taat, masih melakukan dosa gitu ya. Tapi dia sudah tingkatan paling tinggi rendah, takwa ya. Tingkatan yang kedua menurut Ibnu Jazi, takwa adalah dia an yattaqiya al-abdu ya minal ma'asi wal muharramat, dari maksiat dan juga yang diharamkan. Yang kedua, maka level kedua ini disebut dengan maqam at-taubah. Maqam at-taubah. Ya, karena dia sudah meninggalkan hal-hal yang ya perbuatan dosa ditinggalkan, maka maqam ya maqam atau bahasa Indonesianya apa ya? Ya maqam at-taubah ya. Maqam yang pertama tadi dia levelnya level Islam. Yang kedua levelnya level taubat. Yang ketiga kata beliau adalah ya tarkus syubhat, yaitu meninggalkan yang syubhat. Ya. Maka di sini makomnya naik lagi yang ketiga, yaitu makom al-wara. Ya. Makom wara, meninggalkan yang syubhat. Syubhat kan remang-remang ya. Ya, di dalam hadis arba'in yang meninggalkan syubhat ya itu yang lebih selamat ya. Itu wara. Ya, makomnya makom wara yang ketiga. Nah, yang keempat adalah ya tarkul mubahat. Ya, bertakwa an yattaqiyal mubahat, yaitu dia bertakwa dengan ya meninggalkan hal-hal yang mubah. Ini berat sekali. Ya, berat sekali. Yang mubah pun sampai ditinggal. Ya, yang mubah pun sampai ditinggal. Jadi betul-betul isinya adalah semuanya betul-betul ketaatan. Gitu loh. Nah, ini makomnya makom az-zuhdu. Ya, makom zuhd. Ya. Makom zuhdi. Ya, makom ya levelnya adalah zuhud. Ya. Zuhud itu bukan terus dia berpakaian lusuh atau compang-camping biasa lah. Zuhud itu ya, dia amalan hati sebetulnya. Gitu ya. Ya. Kita mengenal Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat yang kaya raya. Beliau itu orang yang zuhud sekali. Ya. Tapi bukan berarti zuhud itu dia nggak punya harta, lah. Bukan seperti itu. Dia amalan hati. Ya. Ada kalanya orang yang tidak memiliki harta apapun, tapi dia bukan orang yang zuhud. Ya. Ya. Hatinya dirinya selalu berangan-angan, piye carane iso kaya, piye carane duwe harta akeh.
bisa menikmati jalan-jalan kemana-kemana, beli ini semua, ya. Angan-angannya urusan dunia. Ya. Tapi ada orang yang kaya raya, ya, tapi sama sekali kekayaan itu tidak ada di dalam hatinya. Ya. Hanya di genggaman saja. Hanya di genggaman saja. Nah, inilah zuhud. Ya, maqam zuhud di antaranya itu. Nah, level yang tertinggi menurut Ibnu Jauzi, ya, tentang takwa adalah, ya, tadi, yaitu dia berhati-hati, ya, an yattaqiya huduru ghairillahi ala qalbihi, yaitu, ya, takut jangan sampai di dalam hatinya itu, ya, hadir selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya pokoknya dalam setiap gerak-geriknya itu jangan sampai, ya, berpaling kepada selain Allah, ya, kepada manusia dan sebagainya. Ini makom yang paling tinggi. Jadi dalam gerak-geriknya itu jangan sampai, ya, hatinya itu hadir sesuatu selain Allah. Tidak syirik, ya, maksudnya, ya, ada harapan kepada manusia, berharap kepada orang, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ataupun ingin mendapatkan pujian dan sebagainya. Nah, ini makom musyahadah. Ya. Ini mirip kalau kita pernah belajar iman, Islam, Islam, iman, ihsan. Gitu kan? Ya, ihsan apa? Anta abudallah ka'annaka tarah. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yakun tarah, kalau kita enggak bisa melihat Allah, ya, fa innahu yarak. Allah melihat kita. Jadi makam ihsan ini makam tertinggi, gitu ya. Nah, ini al musyahadah. Ya, artinya betul-betul dirinya ini sudah sama Allah saja. Ya. Biasanya orang-orang yang mendalami, ya, tazkiyatun nufus, tasawuf, ya, dengan mursyid, dengan guru, ya, maka betul-betul dia terjaga dari ini, gitu. Terjaga dari ini, karena betul-betul hati terpaut terus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui, ya, tarbiyah dari para mursyid atau guru, ya, guru yang membimbingnya, gitu. Ya, sebagaimana Nabi SAW membimbing para sahabat, gitu. Ya, kemudian para sahabat, ya, membimbing tabi'in, gitu. Dan itu kadang, ya, dan banyak sekali, yaitu Allah memberikan, ya, karamah, ya, kepada auliya is-salihin, ya. Misalkan, ya, pernah kita mendengar athar, yaitu suatu ketika ada salah seorang, ya, tabi'in kalau tidak salah, ya, saya kurang agak lupa, itu tidak sengaja melihat perempuan lewat, ya, perempuan lewat, terus laki-laki ini melihat, gitu. Kemudian Utsman bin Affan setelah berapa lama gitu ketemu, kemudian bilang kepada laki-laki tersebut, saya melihat di kamu ini ada bekas zina. Ya, tadi melihat perempuan tadi. Betul, enggak tahu sebelumnya, ya, cuman dari potongan ya, wajahnya ini ataupun, ya, dari penampilannya terlihat ini ada bekas zina. Allah membuka itu, tapi tidak semua, gitu. Diceritakan kalau tidak salah Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah itu Allah buka, ya, tahu segala hal di depan orang. Maksudnya orang ini ngapain tahu. Akhirnya malah bingung sendiri, gitu, tahu segalanya. Dan itu kasyaf namanya, kasyaf. Dan itu sampai sekarang pun tetap ada hal itu. Gitu. Ya. Kemarin Syekh Mahir cerita, subhanallah. Ya, karena ada pertanyaan dari salah seorang asatidzah,
Ustadz Abrar namanya. Beliau bertanya, ya alumni STIG. Kita pernah mendengar hadis bahwa Nabi SAW menyampaikan bahwa takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nanti di neraka, dia nanti di surga sudah ditetapkan, ya enggak? Ya, pernah dengar ini kan? Takdir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Am huwa sa'idun aw syaqiyun. Apakah dia akan selamat, bahagia masuk surga? Ya, sa'id aw syaqi, atau dia celaka masuk neraka. Sudah dijelaskan itu. Nah. Terus. Nah. Tidurkan aja, tidur. Nah. Dia sudah kita semua sudah ditakdirkan oleh Allah, ya, golongan orang yang selamat, golongan orang yang celaka. Terus sahabat itu bertanya, ya berarti kita sudah kalau seandainya orang ini berbuat buruk, berarti sudah ditakdirkan buruk gitu. Berarti tidak usah perlu ini, sudah takdir saya nanti neraka gitu. Tidak gitu. Tetapi ya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Untuk beribadah tetap menjalankan ketaatan gitu. Nah, kata Syekh Mahir, menjalankan ketaatan, kita bisa taat, ini merupakan rezeki gitu ya. Rezeki, kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kita bisa melakukan kebaikan yang lain, ini merupakan rezeki. Kemudian beliau cerita, ada salah seorang murid, ya ini di zaman dulu ya, itu bermimpi melihat gurunya, bahwa gurunya itu berada di neraka. Mimpi, ya kalau kata saya ini namanya ilmu kasyaf, ya berarti Allah membuka tabir, ya pada seorang hamba, ya tentang seseorang, baik dirinya ataupun orang lain. Lah murid ini murid yang bagus, murid yang hubungan sama Allah bagus, ya tiba-tiba Allah bukakan bahwa muridnya ini bermimpi melihat gurunya berada di neraka. Oke, wah ini guru muridnya ini. Saya melihat guru saya di neraka, gimana ini? Subhanallah. Dan lama sekali untuk mau disampaikan kepada gurunya gitu. Saya melihat gini, Guru. Kadang ada sampai sekarang pun ya, saya Mahir itu ketika dulu ketika masih di Jawa Barat, yaitu ada murid yang memang memberikan ya karena dianggap yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak salah itu anaknya Habib Naqib. Itu yang sering ya bermimpi melihat ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam segala hal kadang ditanyakan kepada beliau, ya termasuk ya saya masih ingat ya dulu itu saya ngejar-ngejar beliau untuk bisa setoran ke beliau ya 2017 18 itu saya diinfokan oleh beliau, saya nanti ini tahun terakhir di Indonesia, nanti setelah itu saya pulang ke Suriah nggak balik lagi. Itu 2 tahun berturut-turut atau 3 tahun beliau bilang seperti itu. Qadarullah nggak jadi, bahkan sampai sekarang udah lama. Sekarang di Iskarima beliau sudah lama, hafizahullah taala. Itu diantaranya ya nasihat dari kalau tidak salah beliau, saya diceritani itu ya diperintah ada nasihat saya Mahir, engkau lebih bagus tetap di Indonesia. Maksudnya kalau tidak salah mimpi ketemu Nabi itu siapa gitu, orang lain tadi menyampaikan ya engkau lebih tepat untuk sementara ini ya di Indonesia. Maka saya Mahir dulu cerita ngobrol sama saya berdua itu, kalau tidak salah pas di mobil atau di mana itu ya, sampai kapan di sini saya, ya sampai Allah menakdirkan yang terbaik gitu. Ya, gitu. Intinya kita menjalani takdir Allah. Nah, kembali lagi kepada ini saya Mahir cerita, seorang murid tadi bermimpi bahwa gurunya berada di neraka. Akhirnya terus memberanikan diri menyampaikan kepada gurunya, Syekh, ini bukan Syekh Mahir ya, ini kasus orang zaman sebelumnya. Ya. Saya melihat Anda
di neraka. Kemudian syekhnya bilang ke muridnya, yang kamu lihat itu tadi, maksudnya di dalam mimpi, saya sudah melihatnya 30 tahun yang lalu. Gurunya sudah melihat apa? 30 tahun yang lalu bahwa dia menjadi ahli neraka. Berapa tahun? 30 tahun. Muridnya baru lihat dalam mimpi bahwa gurunya berada di neraka. Gurunya sendiri telah melihat itu 30 tahun yang lalu bahwa beliau menjadi ahli neraka. Pertanyaannya, apakah beliau terus setelah itu, saya jadi ahli neraka, kalau gitu sudah, saya tak bermaksiat saja, saya tak berdosa saja? Lah, beliau tetap berada di jalan kebaikan. Beliau tetap ngajar, tetap ibadah, tetap sholat, tetap melakukan amal soleh yang lain. Jadi hal itu tidak mengurangi keyakinan kita sebagai seorang hamba bahwa kita beribadah ini ya ini karena perintah Allah gitu. Kita sholat, kita melakukan ketaatan ini karena perintahnya Allah. Bukan semata-mata kita hanya nanti berharap ya memang ya ada kalanya level seorang hamba itu ya dia taat biar nanti masuk surga, ya enggak? Ada kalanya orang melakukan ketaatan itu biar nanti terhindar dari neraka, ya enggak? Kita kan gitu, saya juga sama. Tapi ada kalanya level orang itu dia melakukan ketaatan itu karena memang perintahnya Allah. Dia tidak peduli nanti Allah narik ke neraka atau dia nanti masuk ke surga. Yang penting perintahnya Allah kita jalankan. Nabi pernah bersabda bahwa tidak ada seorang hamba ya masuk surga dengan amal, enggak ada. Nabi bilang seperti itu. Meskipun Anda ya Rasulullah, na'am, walau ana, kata Nabi SAW, kita tanya sahabat, saya juga sama, tidak bisa masuk surga karena amalanku. Kita melihat Nabi SAW amalannya berapa banyak, ayo. Ya. Beliau sudah ditakdirkan, ya dimudahkan, beliau maksum, ya enggak? Beliau juga sudah tidak ada dosa sebelum dan setelahnya pun sudah diampuni, tidak ada dosa apapun, tapi beliau masih ibadah. Ya enggak, sampai istri beliau Aisyah ya sempat komentar, ya Rasul, kenapa engkau ibadah terus padahal Allah telah mengampuni Anda? Apa jawaban beliau? Afala akuna abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka di antara ibadah ini bentuk kesyukuran. Lah, dari yang diceritakan Syekh Mahir ini, kemudian beliau ya menyampaikan ya ibadah itu tidak semata-mata untuk urusan kita masuk surga neraka, enggak. Tapi ini bentuk ya ketaatan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah beberapa saat kemudian murid tadi ya itu mimpi lagi. Apa mimpinya? Mimpi kalau gurunya berada di surga. Setelah itu muridnya tadi mimpi bahwa gurunya ini berada di surga. Inilah ikhtibar, inilah ujian. Ya. Inilah ujian kita. Gitu. Ya. Ya, ujian hidup ya untuk menggapai sampai kita nanti meninggal ya berat sekali. Ya. Ya, tadi bayangkan 30 tahun ya. 30 tahun seorang guru tadi telah melihat dirinya berada di mana? Neraka. Terus dikuatkan sama muridnya. Tapi setelah 30 tahun berlalu, muridnya melihat hal yang sama sebagaimana gurunya melihat 30 tahun yang lalu bahwa dia berada di neraka, ahli neraka. Namun tidak bergeming sama sekali bahwa beliau terus saya jadi ahli neraka, sudah saya tak maksiat saja, saya tak dosa, saya enggak usah sholat, saya enggak usah puasa, saya enggak usah ini. Lah, tetap berada di atas ketaatan. Tetap berada di atas ketaatan. Ya, karena bisa taat itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Gitu ya. Baik. Ya. Jadi tingkat takwa tadi bermacam-macam ya. Ya, maka ada kalanya orang sholat itu, ibadah itu ya biar nanti masuk surga.
ada orang ibadah biar nanti terhindar dari neraka, ya, dan lain sebagainya. Ya, tapi level yang tinggi, paling tinggi adalah memang betul-betul dia taat itu ya bukan semata-mata karena biar nanti saya masuk neraka surga, taat masuk surga lah. Tapi ini perintahnya Allah, sudah dijalani. Seandainya pun, ya, saya mahir cerita, ya, ketika seorang hamba di akhirat, ya, diperintahkan Allah, wahai fulan, udkhulun nar, masuk neraka. Hadir ya Rabb, masuk neraka. Masuk neraka dia. Diperintahkan oleh Allah masuk neraka. Kenapa engkau masuk neraka? Ya Rabb, engkau merintahkan aku masuk neraka, saya siap. Subhanallah. Jadi saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah nggak mungkin menyiksa hambanya seperti itu. Mustahil. Ya, Allah nggak akan memberikan seperti itu. Allah itu kasih rahmatnya itu betul-betul tinggi sekali kepada kita. Ya. Sampai pendosa sebesar apapun itu tetap Allah ampuni. Ya. Maka kita berprasangka baik kepada Allah, ya, bahwa Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Seberat apapun, sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, Allah akan mengampuni kita dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Ya. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Amin ya Rabb. Ya. Jadi sebab untuk bisa takwa itu banyak. Di antaranya beliau menyampaikan, Syekh Hafidz Hasan Mas'ud, beliau menyampaikan, ya, bahwa kita yulahidul insan melihat, ya, kita melihat bahwa annahu abdun dzalil, bahwa kita ini seorang hamba yang apa? Dzalil. Apa dzalil? Lemah, hina. Ya. Wa anna rabbahu qawiyyun azizun. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, maha kuat, maha perkasa, maha mulia. Ya. Wala yanbaghi lidzalil, maka tidak seyogyanya, tidak semestinya, ya, orang yang lemah, orang yang, ya, kita sebagai hamba yang hina, ya, yang zalil, kalau di terjemahnya apa? Hina. Ya. Ya, kita orang yang hina, orang yang, ya, nggak ada apa-apanya lah kita, lemah. Ya. An ya'siyal aziz, ya, bermaksiat kepada orang yang mulia. Afwan, kepada zat yang mulia, bukan orang. Zat yang mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Li'anna nasiyatahu biyadih. Ya, ujung kepala kita ini, nasiyah kita ini di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Artinya berada dalam kekuasaan Allah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain ini, ya, kita itu siapa? Ya. Sebagaimana kita, ya, misalkan dalam kehidupan bersosial rakyat biasa, gitu. Ya. Ya, kita bisa apa ketika kita misalkan ingin menuntut keadilan, ya, di negeri ini misalkan, ya, menuntut keadilan di negeri ini, ya, kita rakyat biasa nggak punya link apapun, nggak punya akses ke pusat, ya, kita orang benar tapi apa, ya, nggak akan bisa tembus, gitu. Ya. Ya. Keluarga kami sekarang itu di Lamongan, ya, ya, sedang diuji apa, urusan tanah, dalam arti, ya, ini tanah wakaf, kebetulan yang ngelola keluarga saya, kakek saya ngelola, ada suratnya, sudah jelas, ya, ada yayasannya, di yayasan itu sudah berdiri sejak tahun 80-an itu, ketika bibi saya lahir dulu pas masih kecil. Sudah lama, tahun 80-an, nggak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba salah satu cucu, ya, padahal mbah saya juga cucunya, gitu, masih keluarga sendiri, ini ngerebut tanah itu dengan menghadirkan yang advokat itu namanya pengacara, hadir pengacara, ya. Maka sidang terus, nggak ketemu hasilnya, padahal udah jelas yang benar ini kakek saya, surat-suratnya ada, surat tanahnya pun ada, sedangkan yang nuntut tadi nggak punya apa-apa dia.
cuman alasan ini tanahnya mbah saya itu. Padahal dia perempuan ya. Kalau secara Islam ya hak waris dia mahjub ke dia. Gitu. Karena yang laki-laki pun apa? Dia pun bukan anak tapi cucu gitu ya. Ya. Dia pun cucu perempuan lagi gitu. Wah, enggak sampai sekarang belum selesai. Nah, masalahnya dia berani apa? Mendatangkan pengacara. Sedangkan keluarga saya tidak bisa gitu. Karena kita uang dari mana? Akhirnya ya sempat kita menghadirkan sekali. Itu biayanya 25 juta. Itu pun kita nggak diuntungkan sama sekali. Maksudnya tanah ini pun ya itu bukan kita merasakan lah, tapi kembalinya kepada masjid gitu. Tapi qadarullah ya persyarikatan tersebut ya masjid tersebut ya pengurusnya tidak mau sama sekali membantu. Ya memang mbah saya sejak dulu berjuang sendiri memang. Ya. Orang-orang nggak mau terima jadi saja gitu. Ya. Ya sudah. Ya. Ya kita apa? Ya, hadapi sendiri saja. Akhirnya saya ketemu salah satu alumni Iskarima yang belum jadi hakim. Ya. Saya sampai tanya, Syekh ini kalau dalam sidang gini itu apakah harus menghadirkan pengacara? Apakah wajib itu loh? Agar menang itu apakah harus ada pengacara? Ya, kata beliau sih enggak. Gitu. Tapi saya enggak kurang puas itu. Saya tanya lagi kepada salah satu pengacara alumni Ar-Rayah itu. Ya, jadi pengacara yang beliau sekarang juga ikut bantu pengacara juga dalam urusan ijazah itu beliau. Ya. Ya, karena beliau sempat ikut foto bareng apa ketika masalah Roy Suryo dan sebagainya itu. Beliau juga bantu di situ. Beliau ngasih saran, kalau saran anak pakai pengacara gitu. Ya, tapi duitin sopo gitu. Karena kita nggak diuntungkan sama sekali di situ. Ya, karena murni ini apa mempertahankan. Dan kalau secara hukum syari'inya tanah sudah diwakafkan itu nggak bisa diotak-atik sebetulnya. Tanah itu ketika sudah wakaf, kalaupun seandainya ini secara hukum perdata Indonesia kalah di hadapan Allah nggak bisa berubah itu. Ini tanah wakaf menjadi milik siapa? Milik Allah, lillah. Yang namanya wakaf itu milik Allah, sudah miliknya Allah selamanya sampai kiamat. Sampai kiamat itu miliknya Allah tanah di situ, tanah tersebut. Contoh masjid ini masjid. Maka sampai kiamat pun ini tetap masjid, tidak bisa. Ini nanti berubah karena perluasan apa? Ini berubah jadi tempat lain, tidak bisa. Tetap masjid ini. Bahkan sebelum ini dibangun, ketika sudah diikrarkan ini buat masjid, maka sudah menjadi masjid. Sehingga ketika orang yang bangun masjid ini, pernah saya singgung ya dalam pembahasan fikih, ketika seseorang membangun masjid ini apa nembok, apa namanya nekel, ngecor atau apa, maka berlaku hukum-hukum masjid. Apa? Jangan sampai dia junub, misalkan laki-laki, jangan sampai dia junub berdiam diri di masjid, tidak boleh. Karena sudah berlaku hukum masjid. Itikaf di masjid itikaf di sini dapat pahala. Maka ketika misalkan di sini ada apa pegawai bangunan yang bangun rumah atau masjid apa, maka ketika sedang bangun masjid, ya kan di masjid terus itu selama berapa jam kerja itu? 8 jam ya, katakanlah 8 jam di masjid. Maka niatkan untuk iktikaf agar dapat pahala iktikaf. Meskipun ini kan belum dipakai sholat, meskipun belum dipakai sholat, ketika itu sudah diwakafkan jadi masjid, maka itu sudah menjadi masjid. Nah, itu. Nah, kita rakyat biasa meminta keadilan tidak akan ketemu. Coba orang yang punya kekuasaan, meskipun dia salah, apa? Meskipun dia salah tapi punya uang, orang tinggi bisa menang enggak? Bisa, jelas sekali itu. Nah, itu hukum Indonesia ataupun hukum apa keadilan di dunia. Tidak bisa adil. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang didolimi sama sekali. Tapi sekali lagi, kita kalau mau keadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya kita tidak bisa. Maksudnya, ya Allah kalau mau adil kepada kita, dalam arti adil dalam menimbang dosa dan ketaatan kita pasti masuk neraka. Maka tadi kita sampaikan Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga
karena apa? Amalan. Tapi masuk surga karena apa? Rahmatnya Allah. Nah, kalau dalam hal ini kita tidak bisa meminta keadilan, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau minta keadilan, kita pasti masuk neraka. Tapi kita minta apa? Rahmatnya Allah agar masuk surga. Adapun kalau orang zalim, orang kafir, ini adilnya Allah. Allah menghukumi dengan adil. Gitu ya. Ketika orang kafir, ya, maka Allah menghukumi dengan adil. Maksudnya sama sekali Allah tidak mendolimi dia. Tidak ada kedoliman sedikit pun yang Allah lakukan kepada seorang hamba. Tapi dia masuk neraka. Gitu. Jadi Allah memasukkan kita ya, karena rahmatnya. Dan Allah menghukum hamba karena apa? Keadilannya. Maksudnya Allah enggak mendolimi siapapun. Dihitung-hitungan amalan ya, karena apa? Adil. Ya, sebagaimana kita pernah mendengar hadis di Riyadhus Shalihin tentang pertobatan seorang pembunuh 100 membunuh 100 orang. Itu dosanya besar enggak itu? Besar sekali. Ya, membunuh satu orang itu ya kisos ya enggak? Baru satu itu. Nah, ini membunuh 100 orang. Ya, gimana itu? Nah, tapi dia bertobat. Tobat pun belum nyampe ke tempat yang dituju, ya enggak? Baru di pertengahan jalan. Ya. Tapi dia masuk mana akhirnya? Surga atau neraka? Itu masuk surga karena adil atau karena rahmat? Rahmat. Kalau adil belum nyanda ini. Karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah, beliau ya masuk surga. Nah, itu yang pertama. Kita melihat agar kita untuk menumbuhkan takwa itu kita merasa bahwa kita itu seorang hamba yang lemah, hamba yang hina gitu. Nah, yang kedua ya, di antara sebab agar kita menumbuhkan takwa itu ya, an yatadzakkara ihsanallahi ilaih, yaitu kita mengingat ya, ihsanallahi ilaih, mengingat kebaikan yang telah Allah lakukan untuk kita. Allah telah memberi banyak kebaikan untuk kita. Ya, sejak kita lahir, ya, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fi jami'il ahwal, dalam segala keadaan kita. Ya. Satu nikmat saja, contohnya bernafas. Ya. Kita nafas kalau bayar, kira-kira sanggup bayar enggak itu? Enggak sanggup. Ya. Kalau di rumah sakit yang pakai oksigen itu, satu oksigen berapa itu harganya? 80? Durasinya berapa itu? 1 jam 30.000. Oh, ada yang itu. 1 jam 30.000. Tapi kalau yang tabung itu biasanya butuh itu sampai hari-hari atau kalau pakai terus berarti nggak nyampe sehari. Nah, itu pun bayar 1 jam 30.000. Ya, katakanlah tabungnya tadi penuh. Kalau penuh itu isi harga berapa? Untuk durasi berapa jam? 5-6 jam. Nah, itu kalau kita bayar sanggup enggak kita? Nah, ini diantara kita mentadaburi muhasabah ya, mengingat-ingat kita telah banyak diberikan oleh Allah nikmat itu. Nah, kalau kita telah diberikan nikmat-nikmat ini, apa mungkin kita terus mengkufurinya? Ya. Atau kalau ini terlalu berat ya bagi kita, karena saking banyaknya sampai nggak bisa ngitung. Cobalah dalam sosial saja. Ya. Ketika kita diberikan hadiah tetangga motor baru, dikasih motor baru sama tetangga, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba tetangga ngasih ini motor baru buat Anda. Kira-kira jenengan terima enggak? Terima kan ya? Setelah diterima, apakah ada kemungkinan jenengan nanti terus ketika dia ngapa-ngapain terus jenengan nggak terima sama dia? Kan enggak. Pasti kita akan memuji dia dan kita berusaha untuk berbuat baik terus sama dia. Ya enggak? Enggak mungkin kita akan menyelisihi ataupun bantah ataupun apa dengan dia, ya enggak?
Ya, karena rasa syukur kita, terima kasih kita. Ya. Ya. Ada saya diceritai kakek saya itu, ya, beliau waktu itu kan mbah saya masih megang kepengurusan di Muhammadiyah, jadi ketua ranting. Lah, qadarullah ada salah satu orang desa kecelakaan, anaknya kecelakaan, dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah di dekat rumah, maksudnya di kecamatan tempat kami. Biasanya kalau di rumah sakit Muhammadiyah itu nanti ada keringanan, tapi syaratnya apa? Dia anggota Muhammadiyah, gitu ya. Dia bukan orang Muhammadiyah, secara struktur sama sekali dia orang NU, Pak. Tapi minta keringanan kepada kakek saya, datang ke rumah, Pak ini nyuwun ini anak saya dirawat di rumah sakit minta keringanan, gitu. Terus dibuatkan surat sama mbah saya, nanti ajukan ke rumah sakit, dapat keringanan, lumayan potongannya, gitu. Jadi karena orang Muhammadiyah itu dapat keringanan. Padahal tidak seberapa, maksudnya dari jumlah itu sudah ada PBJS sebelumnya, saya kalau nggak paham. Yang jelas kalau dari 20 juta ya mungkin berkurang jadi 15 juta gitu ya. Berarti berapa? Pokoknya nggak terlalu banyak banget lah, nggak sampai gratis gitu. Ada potongan itu loh ya. Ya, berapa persen ada. Tapi nggak sampai 50%, nggak sampai 25% juga, tapi ya lumayan gitu loh. Ada. Nah, setelah itu terus anaknya di rumah sakit sembuh selesai, itu setiap tahun mesti itu, ya, setiap tahun mesti datang ke rumah, ya, biasanya datang ke rumahnya itu pas Lebaran, mesti itu datang ke rumah bawa ini tuh. Saya tanya ke mbah saya, mbah ini sinten kok saya nggak kok sering kesini? Iya, aku orang kenal tong, aku orang kenal, tapi maksudnya nggak ada hubungan apa-apa gitu loh. Wong Jar Kidul, orangnya daerah selatan sana, maksudnya selatan desa paling bagian selatan. Ya. Ya, dulu nggak pernah kesini, mulai kesini sering itu ketika dulu Mbah Kong bantu ngasih surat minta keringanan ke rumah sakit, terus di ACC sama rumah sakit lah. Sampai sekarang nyambung terus, gitu. Ya, karena rasa terima kasih ya enggak, rasa terima kasih. Lah kita ketika mengingat itu atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka itu juga akan menambah dan mengangkat ya diri kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Artinya kita tadi menjalankan level-level takwa sebisa mungkin, kita berusaha untuk menjadi atau mendapatkan level yang setinggi-tingginya. Nah, maka kita kalau diantara sebab untuk meningkatkan ketakwaan itu ya, yang kedua itu dia mengingat bahwasanya Allah lah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Ya, kita bisa hidup sampai saat ini. Ya. Ya. Atau biasanya ya, ketika kita pernah ada satu masa, ada suatu ya dalam galeri kehidupan kita, itu ada waktu yang memang betul-betul kita berada di tingkat yang paling rendah. Tiba-tiba terus kita diselamatkan oleh Allah. Ya. Misalkan dalam kemiskinan yang sangat berat atau kondisi yang ekonomi terpuruk sekali, tiba-tiba terus Allah berikan pintu kepada kita sekarang sudah mampu. Nah, itu kita ingat-ingat. Ya. Atau kita diselamatkan dari mara bahaya. Ya. Itu juga bisa itu termasuk nikmat yang Allah berikan. Misalkan dalam suatu ketika ya, naudzubillah, kita semoga Allah selamatkan kita semua. Namun ya ada kalanya orang itu ya dia naik level takwanya, ketaatannya ya karena kasus ini. Merasa nikmat yang telah Allah berikan ini betul-betul ya membuat dia langsung tergoncang hatinya. Dalam perjalanan mobil rombongan kecelakaan. Semuanya meninggal, tinggal dia saja. Wah, ini kan suatu kenikmatan, kesempatan hidup yang masih Allah berikan. Maka orang seperti ini kadang, alhamdulillah aku saya urip. Akhirnya dipakai untuk ketaatan terus, gitu ya. Dipakai untuk ketaatan. Adapun kalau sebaliknya kita berkufur dengan itu, ya wassalam nanti, gitu ya. Sebagaimana yang pernah diceritakan juga di Riyadhus Shalihin juga ada itu, dikisahkan di zaman Bani Israel atau kapan itu,
Nabi menjelaskan, ya, ada orang, ini juga saya cerita kemarin, jadi saya ingat lagi apa maklumat ini sebagai bentuk kesyukuran kita dan juga jangan sampai kita kufur. Yaitu ada 3 orang yang sedang sakit, yang satu apa? Buta, yang satu lagi apa? Botak. Satu lagi apa? Kusta. Semuanya minta kepada Allah, ya Allah, tolong perlihatkan mata saya, ya Allah, biar saya bisa menjadi hamba yang sebagaimana yang lain, dan saya akan bersyukur kepadamu, saya akan taat kepadamu, dan berikanlah harta untukku, untuk kehidupanku. Semuanya minta yang sama. Allah kabulkan semuanya. Setelah beberapa tahun kemudian, 3 ini, ya 2 diantaranya gagal. Ya, ketika didatangi ya malaikat, ya Allah menyuruh malaikat untuk menyerupai sebagaimana itu kondisi dia. Ya, saya lupa intinya salah satunya yang mana, yang jelas mendatangi orang yang pokoknya 2 di antara 3 ini itu gagal. Ketika ditanya, saya minta hartanya sedikit buat melanjutkan perjalanan. Ya. Akhirnya kok enak minta harta? Oh, ini harta kerja kerasku, ini warisan dari nenek moyangku, katanya gitu. Ya. Nah, gagal dia. Akhirnya dimiskinkan kembali sebagaimana dahulu. Yang satunya lagi juga sama, menganggap ini kerja kerasku, dimiskinkan oleh Allah lagi sebagaimana dulu. Penyakitnya juga kembali ke semula. Nah, yang satunya ini berhasil, dia merasa ini semuanya nikmat yang telah Allah berikan kepadaku. Ya, silahkan kau ambil sebutuhmu berapa untuk perjalanan. Ya, maksudnya hewan ternakku ini engkau ambil sebagai bekal untuk perjalanan Anda. Ah, ini lulus ini. Nah, berarti dia merasa bersyukur bahwa Allah telah memberikan nikmat ini kepadaku. Gitu loh. Ya, sebagaimana dikisahkan juga, ya, memang ada kalanya orang itu, ya, misalkan kita sebagai orang yang pas-pasan atau kurang, ya, ada kalanya itu baik untuk kita. Ada kalanya itu baik untuk kita. Kenapa? Karena kalau kita lebih sedikit, kita nanti terus jadi lebih gaya ataupun sombong, gitu loh. Ya, atau malah membuat, ya, kita taat kepada Allah berkurang, sebagaimana dikisahkan juga di zaman dahulu, di zaman Nabi atau setelahnya itu, atau di zaman Nabi kalau nggak salah, ya, ada sahabat yang minta agar kaya, ya enggak, didoakan kaya, tapi pas sebelum kaya itu dia rajin sholat ke masjid, rajin ibadah, terus diminta didoakan agar kaya, didoakan sekali langsung terkabul. Pas kaya akhirnya nggak pernah sholat lagi ke masjid, nggak pernah datang lagi ke masjid untuk sholat. Nah, akhirnya dia kemudian ya gagal dalam ujian itu, gitu loh. Ya, mestinya kan kita tetap taat kepada Allah. Nah, itulah diantara zuhud itu. Zuhud itu bukan makom bukan urusan dohir, ya, tapi dia urusan hati juga, urusan hati dia. Yang paling penting di urusan hati. Ya, bagaimana kekayaan itu, dunia itu bukan dalam hatinya, tapi cuma di genggaman saja. Ya, kita melihat Utsman bin Affan, termasuk sahabat yang paling kaya, ya enggak? Sahabat paling kaya beliau, sampai hari ini pun jariahnya masih ada, gitu loh. Ya, kebun kurma yang ada di Madinah di mana itu tetap berjalan sampai sekarang, itu jariah terus. Nah, kekayaan beliau. Nah, kekayaan beliau pun ternyata ya, tidak menjadikan beliau jauh dari Allah, malah menjadi dekat kepada Allah. Ya. Beliau meninggal syahid, ya kan? Beliau matinya mati syahid, subhanallah, dalam kondisi baca Quran. Ya, beliau ahli Quran. Nah, ini ya orang kaya tapi dekat kepada Allah. Inilah orang zuhud, itu orang yang zuhud. Ya, jadi sebab yang kedua agar kita bisa menaikkan level untuk bertakwa adalah mengingat bahwa Allah telah mentadaburi, mengingat-ingat terus Allah telah memberikan nikmat kepada kita dalam segala hal, ya, dalam berbagai keadaan. Wa man kana kadzalik, maka kalau sudah seperti itu,
la yanbaghi an tujhada ni'matahu. Ya. Maka tidak seyogyanya, la yanbaghi, ya, tidak seyogyanya atau tidak semestinya, ya, an yajhada, dia itu apa? Ia jahad, mengingkari, ya, mengkufuri, ya, enggak berterima kasih, ya, nikmatahu, atas nikmatnya, nikmat Allah. Itu cara kedua agar untuk menumbuhkan rasa apa? Takwa. Yang ketiga, wa minha, yang ketiga adalah an yatadzakkarul maut. Nah, subhanallah. An yatadzakkarul maut, yaitu mengingat apa? Mati. Ya, mengingat mati. Li'anna man 'alima annahu sayamut. Ya. Karena seseorang, ya, li'anna man 'alima, ya, karena seseorang itu ketika tahu ataupun sadar, alima, mengetahui, sadar, ya, annahu sayamut, ya, bahwasanya dia itu akan mati. Sayamut, akan mati. Wa annahu laisa amamahu, ya, wa annahu, bahwasanya, ya, bagi dia ini, laisa amamahu, ya, tidak ada di hadapan dia, di hadapan orang ini, ya, di hadapan kita semuanya, ya, kita semuanya. Yang pertama tadi, ya, masalah mengingat mati, ya, ketika kita itu sadar mengetahui kita akan mati, ya, wa annahu laisa amamahu, dan dia, ya, di depannya ini, ya, tidak ada, laisa amamahu, ya, tidak ada di hadapannya ini, illal jannatu awin nar, tidak ada di hadapannya ini kecuali surga dan neraka. Kalau nggak masuk surga, ya neraka. Nah, maka kalau kita meyakini ini, mengingat ini, bahwa kita itu akan mati, bahwasanya kita nanti kalau sudah mati tidak ada tempat kecuali kalau nggak surga ya neraka, maka ketika kita mengingat hal ini, ba'atsahu dzalik, maka itu akan mendorong kita, ba'atsahu dzalik, itu akan membuat kita terdorong, membuat kita tersemangati, ya, ba'atsahu itu membuat tersemangati orang ini, hu kembali kepada dhamirnya, pengganti apa, ya, orangnya itu akan mendorong kita apa? Ilal a'mal, ya, itu akan mendorong kita untuk berbuat, ya, al-a'malis shalihah, berbuat kebaikan, ya, hasbal istita'ah, ya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita, ya, amal soleh itu sangat banyak macamnya, ya, dan kadang satu orang dengan yang lain, ya, beda-beda. Maksudnya ada yang, ya, tapi kalau yang wajib memang itu sudah, ya, paten, ya, semuanya harus dilakukan. Sholat 5 waktu, ya, semuanya wajib untuk dilakukan. Puasa Ramadan, ya, semuanya wajib dilakukan. Tapi kalau puasa Senin Kemis, nggak semua orang bisa. Sholat malam, kadang nggak semua orang bisa. Sholat qobliyah ba'diyah, kadang nggak semua orang bisa. Sedekah, kadang nggak semua orang bisa. Nah, maka sesuai kemampuan atau sesuai yang kita dimudahkan di situ. Ya, ada orang itu sedekahnya kencang sekali, tapi giliran suruh puasa Senin Kemis tidak bisa, belas tidak bisa, nggak kuat pokoknya. Ya tidak apa-apa, memang Allah bukakan di pintu itu. Gitu. Kadang hamba itu dibukakan dalam pintu tahajud, masya Allah, bisa tahajud terus, rutin. Ya, tapi giliran puasa Senin Kemis saja nggak kuat. Ya, ada juga. Tapi kalau puasa Ramadan ya tetap, ya, itu karena semuanya punya kewajiban yang sama. Tapi amalan-amalan yang sunnah tatawu itu, ya, kadang satu orang dengan ini beda-beda. Gitu. Nah, maka sesuai kemampuan. Wa minal a'mali sholihah, misalkan diantaranya amal-amal soleh itu adalah apa? Musa'adatul muslimin, ya, menolong kaum muslimin, saling menolong lah, gitu, dalam hal apapun, ya, menolong apapun, tapi ya dalam hal kebaikan, tapi maksudnya dalam kondisi apapun, dan menolong hal, ya, misalkan, ya, ada, ya, kadang melihat, ya, subhanallah, ya, orang yang naik motor, ya, naik motor tiba-tiba banyak gembos atau mogok, ya. Kemudian ada orang rela sampai dorongin, gitu kan ada aja. Itu bantu, bagian dari membantu orang, ya, memudahkan orang. Atau kadang udah gembos di jalan loh,
mau ke bengkel loh, dia nggak tahu bengkel terdekat mana karena orang jauh gitu kan. Nah, ada orang rela nyamperin, oh, saya carikan bengkel ya, nah, carikan arah sana atau balik dulu mana, terus nanti dianterin, didorong atau apa, itu bagian dari nolong, itu ya. Menunjukkan jalan, banyaklah nolong apa kaum muslimin, ya. Ya. Atau menghindarkan apa hal yang membahayakan di jalan, itu juga bagian dari menolong. Nah, kalau sekarang kan banyak berlubang, ya udah lubang itu kita tambal, nah itu menolong. Ya, kita nggak nunggu pemerintah kelamaan, ya, ya. Malah korbannya lebih banyak nanti. Ya, ya. Bisa kita kalau ya, misalkan di depan, kalau depan rumah kita ya kita bisa lakukan. Tapi kalau jauh kita jalan, nah, ya kalau bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, ya, ya paling tidak kalau punya akses sampaikan ke yang berwenang, ini tolong didandani jalannya di aspal atau di apa gitu. Nah itu musa'adatul muslimin gitu ya. Dan banyak ya, banyak memperingankan hutang gitu ya. Ya, tapi kalau hutang zaman sekarang itu kadang ya, hutang itu bukan untuk kebutuhan mendesak, tapi untuk apa? Kenapa? Untuk gaya gitu loh. Ya, hutang sekarang itu kadang ya nggak semua ya, tapi banyak juga bukan untuk kebutuhan mendesak gitu loh. Ya. Padahal hutang memang boleh dalam syariat ya. Dalam syariat Islam hutang piutang nggak ada masalah gitu loh. Entah urusan apapun yang penting bukan haram, nggak apa-apa. Ya. Tapi tidak disarankan ya rela hutang untuk apa kebutuhan yang tidak mendesak gitu loh. Dia sudah punya motor Vario, ya. Dia pengen ganti, bukan ganti, pengen nambah motor NMAX biar terlihat gagah gitu kan. Nah, akhirnya hutang, ya sertifikat PNS-nya disekolahkan gitu kan. Ya, ya karena saya dengar cerita banyak dari apa kenalan yang PNS itu, ya di kehidupan apa circle-nya orang-orang seperti itu, memang kita mengandal apa kebahagiaan itu diukur dari penilaian orang. Ya, kebahagiaan itu diukur dari penilaian orang. Wah, motormu kok bisa ini kok ganti. Nah, akhirnya dia terus hatinya merasa nggak nyaman. Aku kok direndahkan nih. Kita kalau mikir itu nggak ada selesainya, gitu loh. Kita kalau mikir itu nggak ada selesainya. Akhirnya ya sudah, ya. Karena ada, saya diceritani juga PNS, saya nggak tahu ya PNS itu gajinya berapa. Nah jelas dia PNS terus apa, nerima gaji itu nggak nyampe 1 juta. Karena kepotong untuk apa? Cicilan-cicilan tadi, gitu loh. Ya. Jadi dia rela makan di rumah tahu tempe, ya. Tetapi dalam gaya hidupnya, tasnya, motornya, kendaraannya itu mewah-mewah semua. Nah ini nggak seperti itu mestinya. Dia terus memakai hutang. Nah ini nggak disarankan. Nah kita menghutangi itu perbuatan baik ya. Karena ketika orang menghutangi ini termasuk amalan soleh. Ya, amal soleh itu menghutangi itu. Ya, tapi ya, harus dilihat ini orang hutang ini untuk kebutuhan mendesak atau bagaimana itu. Nah, kalau seandainya membahayakan untuk, karena kadang nanti dan saat ini sering orang yang menghutangi itu malah yang sedih, nagih, ya, ya malah dimarahi yang. Nah, maka kalau seperti itu kejadiannya, ya, ya sudah, ya kita beri seikhlasnya, sudah nggak usah berharap untuk kembali. Tapi ya nggak usah banyak-banyak. Ya, ya. Pinjam 1 juta dikasih 500.000 ya kebanyakan juga itu. Kalau memang kita tahu dia nanti kembalikannya susah, sudah sedekah berapa yang kita mampu, udah tidak usah kembalikan. Gitu ya. Jadi pinjam meminjam itu termasuk amalan kebaikan. Meminjamkan uang itu amalan kebaikan. Ya. Asalkan kita tidak menrung, jangan sampai naudzubillah, jangan sampai diantara kita minjamkan uang 100.000 ke teman, ke kerabat atau ke tetangga, kok balik 110 ya, nah, jangan, gitu ya. Termasuk gadai, ya, ya. Tapi kalau gadai sekarang di pegadaian itu memang buat bisnis ya. Tapi hukum asal gadai boleh, tetapi itu bukan untuk bisnis, tapi untuk tolong menolong. Aslinya itu, gitu loh. Nabi SAW meninggal pun
ada barang yang digadai, ya enggak? Apa? Baju besi beliau. Ya. Beliau pas meninggal dunia, baju besi beliau, baju besi perang, itu masih tergadai di orang Yahudi demi beberapa gandum. Tapi harus ditebus. Nah, nanti gadai itu ujungnya tetap harus memang niatnya untuk apa? Menolong. Jadi gadai itu niat untuk menolong. Tapi kan sekarang udah enggak. Dia niat gadai, tapi memang setelah digadai memang nggak ada niat untuk dikembalikan, gitu loh. Maksudnya nggak bukan dikembalikan, nggak ada niat untuk mengambil lagi gadaiannya itu. Ya, misalkan biasanya kalau gadai apa surat ya, surat nikah bisa digadai enggak? Bisa surat nikah bisa digadai. Nah, soalnya saya diceritai istri itu ada temannya istri, ya ada temannya istri, ya perempuan. Ya orang Purwokerto dekat rumah sana, teman SD katanya. Itu dia sudah nikah. Lah surat nikahnya digadaikan suaminya katanya gitu. Digadaikan suaminya. Lah ini suaminya bermasalah. Suaminya bermasalah, KDRT, ya menganiaya istrinya sebagainya, terus istri minta cerai. Nuntut cerai. Ya nuntut untuk pisah. Ya enggak apa-apa pisah, suaminya mau. Tapi ambilin dulu di apa surat nikah saya gadaikan suruh nebus itu loh. Wah kok bisa digadai surat nikah, dapat apa itu ya. Nah jadi intinya untuk mengingat untuk menambah ketakwaan, yang ketiga tadi caranya adalah apa, mengingat mati. Ya. Kita tidak ada apapun di depan kita kecuali neraka atau surga saja nanti ketika sudah mati. Maka dari situ kita akan terdorong untuk melakukan amal soleh. Nah, di antara amal soleh itu apa? Musa'adatul muslimin, ya, membantu kaum muslimin, saling menolong, gitu ya. Apapun, itu. Yang penting menolong kebaikan. Jangan kok suruh nolong mencuri ya, jangan. Bantu mencuri ya, nggak boleh. Gitu ya. Coba lihat di sana ada orang enggak, saya mau ngambil barangnya orang ini. Nah, disuruh mengawasi jangan sampai ada orang tahu. Nah, itu enggak boleh kita. Ya, bermaksiat. Ya. Wan nadharu ilaihim bi'ainil atfi. Dan kita memandang wan nadharu ilaihim, memandang mereka, maksudnya memandang sesama muslim. Ya, kita seorang muslim memandang muslim yang lain itu bi'ainil atfi, dengan pandangan ataf, lembut ataupun apa ya, ya kita penuh kasih sayang, simpati, itu ya. Warahmah, nah ini kasih sayang, ya. Bi'ainil atfi warahmah, ya. Kita memandang kaum muslimin satu sama yang lain itu dengan pandangan yang simpati dan penuh kasih sayang. Ini saudara muslim saya, ya, saudara muslim saya. Kita merasa ya bahwa dia lebih baik daripada saya. Kalau dia lebih tua dari kita, misalkan, oh ini amal kebaikannya lebih banyak. Kalau misalnya dia lebih muda di bawah kita, ya maka kita apa? Gimana posisi kita? Nah, dosa saya lebih baik dibanding anak muda ini. Nah, maka ketika kita memandang orang itu dengan pandangan ini, ya, itu akan membuat kita, ya hati kita tidak akan terjangkit penyakit merasa diri itu lebih baik, gitu. Dan itu nggak diperbolehkan, ya, madmum, tercela itu. Kalau kita merasa diri lebih baik, ya kita merasa paling bagus dibanding yang lain, itu bahaya, gitu. Bahaya, ya, termasuk dalam hal dakwah, ya. Ya ini kita mandang, oh ini ahli neraka semua ini, ahli bid'ah semuanya, ini juga tidak diperbolehkan. Ya, khususan idza sabaqa minhum ihsanun ilaih. Nah, apalagi maksudnya kita diminta untuk memandang orang lain itu dengan pandangan kasih sayang, pandangan simpati, ya. Ya, khususan apalagi idza sabaqa minhum ihsanu ilaih. Ya, apalagi orang itu apa? Ya, sabaqa minhum ihsanun ilaih. Dia telah berbuat baik kepada kita sebelumnya. Ya. Maka ya jangan sampai kita terus tidak berterima kasih, gitu loh. Ya kalau itu salah ya salah, sampaikan itu salah, tapi jangan sampai membuat kita mengkufuri nikmat, ya, lupa berterima kasih, ya, atau
kacang lupa kulitnya atau kulit lupa kacangnya? Gimana itu? Hah? Ya, kacang lupa kulitnya ya enggak? Ya, kita harus tetap mengingat itu. Ya, kemarin hari apa itu? Selasa, nggak salah. Hari Selasa itu aslinya saya pengen ikut, cuman enggak tahu. Subhanallah. Tapi saya dapat potongan nasihatnya yang sangat bagus dari Syekh Muhyiddin. Syekh Muhyiddin, Syekh Haidar ada? Enggak ada. Belum enggak datang, Mbak. Nah, Syekh Muhyiddin itu beliau salah seorang ulama dari Yaman, tapi beliau tinggal di Saudi. Nah, kemarin itu beliau ngisi di daurah di pondoknya Syekh Labib. Tapi setelah itu terus beliau datang ke pondoknya Syekh Mahir. Nah, pas di pondok Syekh Mahir itu beliau memberikan nasihat kepada santri. Ya, nasihatnya apa? Nasihatnya adalah intinya beliau mengutip nasihat dari gurunya, beliau, yaitu ya mata itu, ya, kelopak mata itu dengan mata itu tidak bisa saling mendahului. Kelopak mata kan berada di luar ini ya, kelopak apa? Bulu mata ini. Tapi intinya ini majaz ya, bahwasanya seorang murid itu jangan sampai dia merasa lebih pinter atau apa ya, malah intinya dia seorang murid harus tetap tawadhu di hadapan gurunya, meskipun ya guru tadi itu hanya guru biasa dan tidak punya titel, sedangkan muridnya ini sudah sampai doktor. Ya, gambarannya banyak itu kasus. Ya, dia dulu pas SD, ya misalkan SD Muhammadiyah atau SD NU atau SD swasta lain itu kan kadang gurunya bukan orang sarjana, ya kan. Tapi guru SD negeri kan kadang sarjana, atau di TK itu kan kadang gurunya bukan orang pegawai negeri atau bukan sarjana yang dulu ya. Yang penting dia bisa ngajar, nah sudah. Nah, muridnya ini setelah lulus situ kuliah S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai. Nah, meskipun setinggi itu tingkat levelnya itu, maka hendaknya tetap menganggap guru TK tadi sebagai gurunya. Ya, meskipun secara ilmu jauh, guru tadi tetap di situ dan pengalaman dan apa tetap itu aja. Sedangkan murid ini tadi sudah lebih tinggi, maka jangan sampai murid ini kemudian apa? Sombong kepada guru TK-nya tadi, guru SD-nya tadi. Anggap tetap sebagai apa? Guru selamanya. Yang namanya murid tetap murid. Meskipun dia nanti dalam satu waktu sama-sama ngajar di lembaga yang sama, tetap guru saya. Misalkan kami sama Ustaz Sarkon, ya beliau guru saya. Sampai saat ini dan sampai nanti pun beliau tetap guru saya. Meskipun kita level apa sama-sama di sini gitu ya. Atau bahkan ya sebaliknya ya. Tapi sampai saat ini enggak, dan sepertinya enggak juga. Atau saya contohkan yang lain saja. Ya misalkan ada seorang murid tadi dia sudah level tinggi sampai doktor. Sedangkan guru tadi tetap ya misalkan guru SD tetap jadi guru itu aja. Akhirnya dia terus diminta jadi kepala sekolah di situ. Akhirnya dia jadi kepala sekolah, tapi ada salah satu ya dulu gurunya apa, sekarang jadi apa? Bawahannya ya enggak. Maka secara struktur memang dia bawahan, tapi tetap beliau adalah guru kita. Gitu loh. Meskipun struktural dia tetap dia sebagai pembawaan, tapi beliau adalah guru kita. Maka kita harus tetap menjadikan dia guru kita selamanya. Gitu. Nah itu diantara apa al-wafa, ya, yaitu guru kita. Nah orang yang berbuat baik itu tadi tetap harus ingat gitu. Orang yang telah berbuat baik kepada kita, ya, apapun kesalahannya dia telah berbuat baik kepada saya. Ya sudah, tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Itu jadi apa cuman sedikit mengkoordinasikan dengan tadi guru sama murid. Dalam hal umum ya orang telah berbuat baik kepada kita ya tetap kita harus ingat kebaikannya itu. Ya, ingat kebaikannya itu. Dan kita harus membalasnya. Wa amma samratuha. Sekarang adapun ya buah dari takwa itu ya atau kalau orang sudah menjadi hamba yang bertakwa, maka apa hasilnya? Nah, apa buahnya? Menjadikan dia seperti apa? Fasa'adatud darain. Maka kebahagiaan dua dar. Dua dar itu apa? Dar itu rumah.
Ya, maksudnya dua tempat. Ya, fasa'adatud daraini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dua tempat. Ad-darain, dua tempat. Dua tempat itu di mana? Dar yang pertama di dunia, dar yang kedua di akhirat, yaitu surga. Nah, mendapatkan dua kebahagiaan. Fasa'adatud daraini. Amma fid dunya, ya, yang pertama di dunia adalah fartifa'ul qadri. Allah mengangkat derajat yang bertakwa ini. Allah mengangkat derajat orang yang bertakwa ini. Ya, dengan cara Allah. Allah mengangkat derajat hamba Allah ini dengan caranya Allah. Ya. Ya. Apalagi bertakwa plus punya ilmu, wah, lebih tinggi lagi. Dan itu sering kita dapatkan banyak orang. Ya, ya, guru kita Sajarkon juga sering cerita, ya, bagaimana dulu beliau belajar, bagaimana beliau mencari ilmu, kemudian ya di masyarakat beliau Allah angkat derajatnya. Gitu. Dan banyak orang, ya, banyak yang lain. Kita mendapati sendiri itu, ya, tinggal kita lihat saja. Allah mengangkat derajatnya. Ya, orang bertakwa Allah angkat derajatnya. Ya, meskipun dia tukang becak misalkan, atau meskipun dia sebagai apapun pekerjaannya, tapi dia hamba bertakwa, maka Allah angkat derajatnya. Wa jamalus sid. Ya. Dia nama baiknya itu bagus gitu. Maksudnya Allah mengangkat nama baik tadi, mengangkat derajatnya, ya, derajat sosialnya, derajat kedudukan di kalangan orang sekitar orang lain, ya, di masyarakatnya, ya, termasuk wa jamalus sid, as-sid yaitu penyebutan, ya, penyebutan kebaikan nama dia gitu loh. Ya. Ya, jadi nama baiknya itu terangkat, nama baiknya itu menjadi bagus gitu. Wa jamaludz dzikri juga, ya. Dia ya, penyebutannya dikenang. Maksudnya dia itu akan dikenang terus oleh orang-orang. Itu kalau di dunia gitu. Ketika hamba bertakwa, ya, karena ini sudah sunatullah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba, otomatis yang dicintai kan hamba yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mengumumkan kepada makhluk Allah yang lain, saya cinta kepada fulan. Maka cintailah fulan tersebut. Maka penduduk langit, penduduk bumi mencintai orang tersebut, gitu. Ya, itu diantara buah dari ketakwaan. Maka ini hasilnya waqtisabul mawaddati minan nas. Maka dia akan mendapatkan mawaddah, ya, kecintaan, disenangi sama banyak orang. Disenangi sama banyak orang. Tapi ya mayoritas orang itu ya enggak bisa semua orang disuruh senang pada dia, enggak mau, enggak bisa. Bukan enggak mau, enggak bisa. Pasti ada satu dua orang yang memang dia akan benci gitu loh. Siapapun itu. Ya, baik ustadz ataupun santri ataupun siapa, ya pasti nggak semuanya bisa satu ini. Ya. Tapi ada beberapa yang memang bisa masuk digabung semua. Seperti Syekh Mahir itu cerita, hafizahullah taala. Syekh Mahir cerita tentang guru beliau, Syekh Muhammad Sukar. Syekh Muhammad Sukar itu termasuk salah seorang ulama di Syam yang memang semua golongan, semua orang senang kepada dia. Nggak ada yang membenci beliau. Beda dengan syekh yang lain. Syekh yang lain mayoritas senang, tapi ada satu dua orang yang nggak suka gitu. Beda dengan Syekh Muhammad Sukar. Nah, itu saya cerita gitu. Ya, tapi kayak gitu nggak banyak. Ya, model yang disenangi semua orang itu enggak semua. Gitu. Ya. Tapi sekali lagi ini hanya hasil saja. Adapun kalau kita dibenci orang, ya enggak usah kita terus enggak usah dihiraukan, biarkan saja. Ya. Enggak usah mikir, ini kenapa kok benci saya, enggak usah. Bisa jadi karena penyakit, gitu loh. Ya, dia punya penyakit, nanti akan kita pelajari di sini. Ya, nanti akan kita pelajari tentang penyakit-penyakit hati yang lain. Nah, itu penyakit.
Kita nggak usah bingung dan nggak usah sibuk hanya ngurusi satu orang ini. Energi kita habis untuk meladeni satu orang ini. Biarkan saja. Ya, kita tetap fokus pada amalan kita. Ya. Waktu sabul mawaddati minan nas, mendapatkan cintaan dari orang. Kenapa? Li'anna sahibat taqwa, karena sahibat taqwa, orang yang memiliki ketakwaan ini, ya, orang yang memiliki ketakwaan ini, yu'azzimuhul asaghiru, ya, maka dia akan mendapatkan penghormatan, dihormati, disegani oleh orang yang lebih muda, orang yang lebih di bawah usianya, di bawahnya dia. Wa yubahuhul akabir. Ya, kalau tadi dihormati sama orang yang lebih muda, wa yubahu wa yahabuhul akabir. Wa yahabuhul akabir, dan dia disegani sama orang yang lebih tua di atasnya usianya. Wa yarahu kullu aqil. Ya. Wa yarahu kullu aqil, dan semua orang berakal itu melihat, ya. Semua orang itu melihat, maksudnya orang yang normal, orang yang akalnya normal itu akan melihat annahul aula bil birri wal ihsan. Maka orang yang bertakwa ini, ya, itu lebih berhak untuk kita berikan muamalah yang baik, bil birri wal ihsan. Ya, lebih berhak untuk berbuat baik, untuk kita ajak berbuat baik gitu loh, atau untuk kita muamalai dengan muamalah yang baik. Ngomong dengan beliau ngomong yang baik. Dan kita perlu untuk berbuat baik kepada mereka gitu loh. Ya, jangan kok kita karena ada uang terus kita berbuat baik. Ya, misalkan ke pejabat atau apa, ada maunya, ya kita memuji-muji ini. Tapi kalau sudah hendak, sudah dibuang. Itu untuk dunia. Terakhir, wa amma fil akhirah. Adapun nanti di akhirat, ya, kebahagiaan yang kedua adalah di akhirat. Tadi kan hasil buah dari takwa kan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan di dunia yang pertama, yang kedua adalah kebahagiaan di akhirat. Nah ini sekarang, wa amma fil akhirah, adapun kebahagiaan yang di akhirat adalah fan najatu minan nar, yaitu keselamatan dari neraka, selamat dari api neraka. Wal fauzu bidukhulil jannah, dan mendapatkan, ya, kemenangan dengan masuk surga. Wa kafal muttaqina syarafan, maka cukuplah bagi orang-orang yang beriman itu, ya, sebagai kemuliaan. Nah, maksudnya kita sebagai orang mukmin ini cukuplah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama siapa? Orang-orang yang bertakwa. Artinya kita selalu bersama Allah. Ketika kita menjadi hamba yang bertakwa, maka jangan khawatir, ya, jangan sedih, jangan gelisah. Kita itu, ya, dekengan kita itu pusat gitu ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, itu kan Gus siapa? Gus Ikdam ya. Ya, maksudnya jangan pusat, ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak usah risau gitu. Ya, enggak usah bingung. Dan memang kenikmatan, kesuksesan terbesar itu adalah itu tadi. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Nah, itulah kesuksesan abadi itu ketika hamba itu sudah selamat, ya, dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Nah, itulah baru sukses. Kalau baru sukses di dunia itu masih belum jadi tolak ukur. Ya, banyak orang sukses di dunia, uangnya banyak, hartanya banyak, ya, punya kontrakan banyak, ya. Ya. Istrinya banyak, ya, kan ada yang seneng gitu. Nah, tetapi itu belum jadi tolak ukur. Tolak ukur sukses yang hakiki adalah tadi, yaitu ketika faman zuhziha 'anil nar, dia sudah terselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia masuk surga. Ya, semoga Allah dan semoga kita semuanya Allah berikan kesempatan dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hindarkan dan jauhkan kita dari api neraka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.